Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kita telah mengambil nama Allah dan nama Rabb. Sekarang kita mengambil Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Bu, nama yang sering kali kita ucapkan ya, Bu ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Qur'an pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di mana Ibu-ibu sekalian, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama yang agung, terutama Ar-Rahman, Ibu-ibu sekalian. Sedikit kita yang pertama menyebutkan tentang dalil-dalilnya. Yang kedua kita akan membahas tentang apa sih perbedaan Rahman dan Rahim itu berasal dari kalimat apa, dan apa perbedaan Rahman dan Rahim, apa keistimewaan-keistimewaannya. Setelah itu baru kita menyelami makna-maknanya. Adapun dalilnya, Ibu, Ar-Rahman disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, Bu. Di antaranya surat Thaha ayat 5, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas apa? Arasy. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar Rahman. Sesungguhnya thumma istawa 'alal arsyir Rahman. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy, dialah Ar-Rahman. Kemudian dalam surat Maryam ayat 45, Bu. Surat Maryam ayat berapa? 45. Allah Ta'ala berfirman, Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar Rahman. Sesungguhnya aku khawatir kamu ditimpa azab dari Allah yang Maha Penyayang. Dalam surat An-Naba juga disebutkan di ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman juga di ayat 1 Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan Ibu-ibu sekalian, penyebutan nama Ar-Rahman lebih banyak dibandingkan penyebutan nama Ar-Rahim. Nah, sekarang dalil daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim juga banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 43. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Allah juga mengatakan Al-Azizur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Nah, ini Ibu-ibu di antara dalil-dalilnya. Kemudian Rahman dan Rahim itu berasal dari kata apa, Bu? Dua nama ini, Bu, berasal dari satu kata. Itu dari kata rahima yarhamu rahmatan, yang artinya menyayangi atau mengasihi. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata. Apa itu? Dari kata rahmat. Nah, sekarang apa bedanya Ar-Rahman sama Rahim, Bu? Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim terletak pada 3 perbedaan yang sangat mencolok sekali. Apa itu? Yang pertama, bahwa Ar-Rahman itu sifat, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan Allah. Ar-Rahman itu, kata Ibnu Qayyim, menunjukkan kepada sifatnya, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kepada perbuatannya.
Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 43. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin, artinya sayang. Di sini perbuatan, ya. Demikian pula surat Thaha ayat 5, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Itu menunjukkan kepada sifatnya. Ya. Berarti kalau kita terjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa, Bu? Kalau kita kan menerjemahkannya apa? Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut saya terjemahan ini kurang tepat. Loh, kok bisa begitu? Ya. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu kata, sama. Dari kata-kata Rahman. Cuma bedanya Rahman itu sifat, Rahim itu perbuatan. Berarti terjemahan yang tepat bagaimana? Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi. Ya. Sebab, Bu, kalau dibedakan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti dua-duanya sifat. Kalau diterjemahkannya begitu, Bu, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti dua-duanya sifat. Ya. Yang kedua, kalau kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti ada perbedaan makna. Padahal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu makna yang mempunyai makna rahmat. Tapi perbedaannya sudah kita sebutkan tadi bahwa Rahman itu sifat, sedangkan Rahim itu apa? Perbuatan. Iya. Jadi kalau kita terjemahkan enaknya begitu, Bu. Dengan nama Allah yang mempunyai sifat rahmat dan yang merahmati, atau ya, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi. Ya. Bisa nggak, Bu, bedakan, Bu? Ya, dibedakan antara ini dan itu. Ini perbedaan pertama loh, Bu. Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, bahwa Ar-Rahman itu lebih kuat maknanya daripada Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, bahwa Ar-Rahman itu lebih kuat maknanya daripada apa? Daripada Ar-Rahim. Iya. Dari mana kita tahu bahwa Ar-Rahman lebih kuat daripada maknanya daripada Ar-Rahim, Bu? Karena dari sisi bahasa Arab, bahwa orang-orang Arab mengatakan karena Rahman itu wazannya fa'lan, kalau Rahim itu wazannya fa'il. Dan orang Arab, Bu, kalau menyebutkan oleh sesuatu yang dipenuhi oleh sesuatu, biasanya dengan wazan fa'lan. Misalnya orang yang dipenuhi oleh kemarahan, artinya ghadban. Ya. Maka orang yang dipenuhi oleh kemarahan artinya ghadban. Sementara Ar-Rahman artinya yang dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan bahwa Rahman lebih kuat daripada apa? Ar-Rahim. Dan Ibu-ibu sekalian, yang membuktikan bahwa Ar-Rahman lebih kuat daripada Ar-Rahim dari sisi ayat banyak, ya. Yang pertama Ibu-ibu, surat Thaha ayat 5. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 5 apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Coba, Bu, perhatikan Ibu-ibu, ya. Ibu tahu nggak, Bu, makhluknya namanya arasy tuh, Bu? Arasy itu tempat bersemayamnya Allah. Tapi apakah berarti Allah bersemayam di atas arasy menyerupai hamba-hambanya? Tentu tidak. Iya. Arasy makhluk yang paling besar, ya nggak, Bu? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti
cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti ya cincin dibandingkan dengan apa? Tanah lapang. Ya, Allah berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya, ya, maka itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Bayangkan Bu, berarti makhluk yang paling besar apa Bu? Arasy. Di mana kata para ulama arasy itu makhluk yang paling besar, di mana ia menaungi makhluk, semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersamanya di atas arasy, Allah menyebutkan dari namanya yaitu Ar-Rahman. Kenapa Allah memilih kata Ar-Rahman? Ya, ketika hendak menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy, karena memang sangat sepadan. Karena arasy itu makhluk yang meliputi seluruh makhluknya, demikian pula Ar-Rahman rahmatnya meliputi seluruh makhluknya. Maka ini menunjukkan betapa Ar-Rahman itu maknanya sangat kuat sekali, Ibu. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, Ibu, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Bahwa Ar-Rahman tidak pernah Allah mensifati hambanya dengan nama Ar-Rahman. Tapi untuk Ar-Rahim, Allah mensifati sebagian makhluknya dengan kata Rahim. Ya. Contohnya misalnya Rasulullah SAW, Bu. Coba Ibu misalnya buka dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya, surat At-Taubah ayat berapa? 128. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada diri kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian. Ya. Azizun 'alaihi, bagaimana sifat rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum, ia merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Ya. Harisun 'alaikum, semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin Rasul ini apa? Rauf dan Rahim. Lihat di sini Allah mensifati Rasulullah dengan apa? Rauf dan Rahim. Berarti kata Rahim ini, Bu, Allah sifati dengannya sebagian makhluknya, Bu. Sedangkan Ar-Rahman, Allah tidak pernah mensifati sebagian makhluknya dengan Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwa Rahman itu hanya milik Allah. Makanya ibu-ibu kata para ulama apa, Bu? Nggak boleh ngasih nama anak dengan Rahman. Rahman. Ini nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu hanya milik Allah. Ar-Rahman itu artinya yang dipenuhi oleh apa? Rahmatnya yang sangat luas sekali. Iya. Maka kalau ibu-ibu punya anak namanya Rahman, wajib diganti, Bu. Ganti jadi apa? Jadi Abdurrahman. Iya. Harus. Sebab ini nggak boleh memberikan nama Ar-Rahman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian 3 perbedaan antara apa, Bu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini perbedaannya. Walaupun sama-sama dari kata rahmat. Ya, rahmat. Sekarang ibu-ibu sekalian, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya mempunyai rahmat yang sangat luas sekali. Ibu-ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Allah taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 kalau enggak salah. Allah menyebutkan tentang doanya malaikat pemikul arasy. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami,
ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu. Berarti ibu, rahmat Allah itu meluasi segala sesuatu, bu. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, bahwa rahmat Allah itu, bu, ada berapa, bu? Ada yang tahu nggak? Kata Rasulullah, Inna lillahi mi'ata rahmah, mi'atu rahmah, mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. 99 rahmat disimpan di surga buat siapa, bu? Buat orang yang beriman. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, bu. Bayangkan dari satu rahmat itu saja, bu. Kalau ibu hitung-hitung rahmat Allah di dunia ini, aduh nggak kehitung deh, bu. Di antara rahmat Allah apa? Nikmat. Nikmat rahmat Allah bukan, bu? Hah? Iya dong. Iya. Nikmat itu termasuk rahmat Allah. Sekarang ibu bisa nggak menghitung nikmat Allah, bu? Nggak bisa, bu. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Iya. Rambut, ibu dikasih rambut yang cantik, hidung, kulit, mata, kelopak mata, bulu mata, belum lagi ya bibirnya, belum lagi giginya, belum lagi tangannya. Wah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu, bu. Ya nggak, bu? Belum lagi kita merasakan mataharinya, oksigennya, airnya, demikian pula pepohonannya, tanamannya, sayur-sayurnya. Aduh, masya Allah, subhanallah, ibu-ibu sekalian. Itu baru satu rahmat. Itu baru satu rahmat, ibu. Yang satu rahmat saja yang kita rasakan di dunia ini luar biasa. Setiap detik kita tak pernah lepas dari rahmat Allah, bu. Ya, dari nikmat Allah maksudnya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ibu, mempunyai sifat rahmat. Ya, sayang. Tapi kata para ulama, rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah ada berapa macam? Ada dua. Ada rahmat yang bersifat materi. Ada rahmat yang bersifat hidayah. Rahmat yang bersifat materi, maka Allah berikan kepada orang Islam maupun orang kafir, orang muslim maupun non muslim. Orang kafir dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih pakaian, ya, berbagai macam nikmat dikasih juga tuh sama orang kafir, bu. Itu rahmat Allah yang bersifat apa, bu? Yang bersifat materi. Yang kedua, rahmat Allah bersifat apa? Hidayah. Ya. Maka rahmat Allah yang bersifat hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Makanya mana yang lebih baik, bu, di antara dua rahmat itu? Rahmat materi apa rahmat hidayah? Hidayah dong, ya. Sebab kalau materi mah, bu, ya bentar juga hilang. Tapi kalau rahmat hidayah, masya Allah, ya. Ibu dikasih hidayah berupa ilmu, ibu dikasih hadiah berupa taufik untuk beramal, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang saya mau tanya nih sama ibu. Ibu lebih bergembira mana? Mendapatkan rahmat materi apa rahmat hidayah? Hah? Benar. Ya. Ya, betul. Siapa sih yang nggak suka, bu, kalau ibu dikasih duit 1 miliar? Kalau Pak Jokowi datang ke ibu, nih 1 miliar buat ibu, senang nggak, bu? Wah, masya Allah, mas, kita dapat duit 1 miliar. Ya. Coba ibu-ibu sekalian, tapi duit itu kecil. Rahmat berupa materi itu kecil, justru, bu. Kalau kita dikasih rahmat materi banyak, ternyata kita tidak syukuri, itu berat di mata Allah. Ibu dikasih duit, dihisab nggak, bu? Ibu dikasih mobil, rumah, pakaian, sepatu, kira-kira nanti di hari kiamat dihisab nggak, bu? Dihisab. Allah berfirman apa? Tsumma latus'alunna
yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau kita pikir-pikir Bu ya, secara otak waras kita ya, kalau kita dikasih uang oleh Allah kenikmatan misalnya bermiliar-miliar, itu setiap duitnya itu ditanya oleh Allah sedetail-detailnya. Ini dari mana kamu dapat duit ini? Buat apa kamu infakkan? Duit, kita dapat duit 500 perak ditanya oleh Allah, itu duit dari mana? Buat apa diinfakkan? Buat beli sepatu ya Allah. Sepatu buat apa? Iya. Buat beli baju ya Allah. Baju buat apa? Kira-kira ibu gembira nggak Bu kalau digituin Bu? Puyeng juga nggak Bu? Puyeng lah. Jadi sebetulnya memang manusia itu Bu senang dengan rahmat yang berupa materi. Tapi kalau kita pikirkan rahmat berupa materi ini berat, sebab pertanggungjawabannya, hisabnya pada hari kiamat pun berat. Ya. Tapi kalau rahmat berupa hidayah, alhamdulillah. Makanya penduduk surga itu Bu ya, mereka bersyukur kepada Allah dengan rahmat yang mana Bu? Rahmat hidayah. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya Ibu, Allah memerintahkan kita bergembira dengan rahmat yang mana? Hidayah. Allah berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan rahmat dan karunia Allah lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Kalau Bu, kita bisa sholat tahajud, alhamdulillah ya Allah saya bisa sholat tahajud, senang. Iya. Berarti itu tandanya di hati kita ada iman dan Islam. Kata Rasulullah apa? Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, itu tandanya dia seorang mukmin, Bu. Ya. Alhamdulillah, Ibu. Rahmat yang paling berhak untuk kita gembira adalah rahmat hidayah berupa ilmu dan amal. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyelami tentang bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sebutkan dalam hadis bahwasanya Allah taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ternyata Ibu, rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Coba bayangkan Bu, kalau kemurkaan Allah yang mendahului rahmatnya, mungkin di bumi ini tidak akan tersisa manusia Ibu. Setiap kali Ibu berbuat maksiat langsung diadab. Setiap kali Ibu berbuat maksiat langsung diadab, habis manusia. Tapi ketika kita berbuat maksiat masih dikasih rezeki nggak Bu? Ketika kita berbuat maksiat demi maksiat, terus rezeki Allah jalan terus kok. Bukankah itu menunjukkan rahmat Allah mendahului kemurkaannya? Ternyata kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, Bu. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayangnya, rahmatnya? Orang-orang kafir walaupun mereka begitu sangat berbuat dosa, tetap Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat, tidak Bu? Masih dikasih kesempatan untuk bertaubat, Ibu. Iya. Ini dia Umar bin Khattab, orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi, yang hampir membunuh Nabi. Tapi Allah masih sayang kepada Umar, diberikan hidayah kepada Islam, bahkan menjadi pembela Islam yang luar biasa. Iya. Makanya Ibu sekalian, di antara rahmat Allah yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita selain materi, selain nikmat apa Bu? Ya. Di antara rahmat Allah yang kita rasakan Ibu adalah yang pertama diutusnya para rasul.
diturunkannya Al-Quran. Itu rahmat yang besar tuh, Bu. Bayangkan kalau Allah tidak mengutus para rasul, kira-kira kita tahu nggak jalan kebenaran, Bu? Tidak. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, lalu apa yang akan menjadi sebuah panduan kita dan bimbingan kita? Susah. Maka dengan rahmatnya lah, kasih sayang Allah kepada manusia, Allah utus para rasul, Allah turunkan Al-Quran. Ya, itu rahmat yang sangat besar sekali, Bu. Alhamdulillah. Ya. Di antara rahmat yang kita rasakan apa, Bu? Setiap kali kita minta ampun, istighfar, dimaafkan nggak oleh Allah? Hah? Dimaafkan. Sebanyak apapun dosa ibu, kalau ibu istighfar dan taubat, Allah maafkan. Itu kan rahmat Allah kepada kita, Bu. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Tirmidzi apa? Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang, thumma astaghfartani, kemudian kamu istighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dosamu. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada hambanya, Bu. Sebanyak apapun dosa ibu, kalau ibu minta ampun, taubat, tetap Allah akan ampuni. Sayang nggak, Bu? Sayang banget. Ya, masih diampuni oleh Allah. Di antara kasih sayang yang Allah berikan kepada kita apa, Bu? Kita kalau berbuat amalan soleh, pahalanya itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau kita berbuat keburukan atau maksiat, ditulis oleh Allah pahalanya cuma 1. Ya. Kata Rasulullah SAW, innallaha katabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan kepada kita. Ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kata Rasulullah, siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi berbuat baik, tetap ditulis 1 kebaikan di sisi Allah. Siapa yang berniat berbuat baik kemudian jadi beramal kebaikan, ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Bayangkan. Kemudian tentang dosa apa? Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Dan siapa yang berniat berbuat dosa kemudian ia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu kataballahu indahu hasanatan kamilah. Ya. Ada orang berniat mau berbuat dosa, Bu, tapi kemudian enggak jadi. Allah tuliskan untuk dia 1 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin. Sebaliknya kata Rasulullah, orang yang berniat berbuat buruk lalu ia jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Ternyata Allah hanya tuliskan 1 keburukan. Ini kan Masya Allah, Bu. Amalan soleh ditulis oleh Allah berapa? 10 sampai berapa? 700, bahkan lebih. Sedangkan perbuatan dosa ditulis oleh Allah berapa? 1. Karena Allah Maha tahu manusia itu memang senang berbuat dosa. Ya. Bahkan kemudian di antara kasih sayang Allah apa, Bu? Allah sediakan nih waktu-waktu yang mulia. Ya, waktu-waktu yang mulia contohnya apa? Bulan-bulan haram, Bu. Sekarang kita di bulan apa nih? Masih Dzulhijjah ya. Bulan haram ada berapa bulan, Bu? 4. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa Allah memberikan kepada kita 4 bulan haram? Karena ini kesempatan untuk beramal, di mana amalan di bulan haram itu, Bu, dilipat gandakan. Ya. Subhanallah, ini rahmat Allah kepada kita, Bu. Bahkan Allah memberikan kepada kita amalan-amalan yang mudah dan ringan tapi pahalanya berlipat ganda, Bu. Seperti apa? Zikir. Ibu mengucapkan subhanallah sekali ditulis oleh Allah 20 kebaikan dan digugurkan 20 keburukan. Ibu mengucapkan Allahu Akbar ditulis yang sama begitu. Ibu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ditulis 30.
Cuma ibu mengucapkan subhanallah sekali, ternyata ditulis 20 kebaikan, digugurkan 20 keburukan. Sudah gitu ditanamkan satu tanaman di surga. Sekarang saya mau tanya sama ibu, Bu. Allah butuh nggak sama ketaatan kita, Bu? Butuh nggak? Allah merasa rugi nggak dengan maksiat kita? Allah tidak merasa diuntungkan dengan ketaatan kita. Allah pun tidak dirugikan dengan apa? Maksiat kita. Allah butuh nggak kepada manusia? Allah tidak butuh kepada manusia, Bu. Coba ibu bayangkan, Bu, ibu pikirkan, kalau ibu tidak butuh kepada seseorang dan ibu tidak membutuhkan dia, terkadang kita karena tidak butuh nggak mau ngasih duit. Tapi kalau pas butuh baru kita kasih duitnya, nggak, Bu? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Tetap saja kalau hamba berbuat baik dikasih pahala, ya, berlipat ganda lagi. Padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Bukankah itu menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba? Makanya subhanallah ibu-ibu ya, itu rahmat yang kita rasakan. Ya, ternyata amalan soleh itu dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 berapa, Bu? Hah? 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000. Ditulis untuk dia 1000 kali 1000 kebaikan. Digugurkan dari dia 1000 kali 1000 ya kesalahan. Dan dibangunkan untuk dia rumah di surga. Ringan nggak, Bu? Cuma ngomong begitu aja masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Masya Allah, ternyata Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda, Bu. Rahmat bukan? Rahmat. Itu kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang hamba, orang-orang yang beriman. Ya. Ibu-ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu, luar biasa kepada kita, kepada makhluk-makhluknya. Ya. Dimana rahmat di dunia saja sudah kita sebutkan tadi, kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Bagaimana jadinya dengan rahmat Allah di dalam surga, Ibu? Subhanallah. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita menyelami rahmat Allah yang sangat luas ini, Bu, aduh, Masya Allah, betapa Allah itu sangat rahmat sekali, Masya Allah. Iya. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak rahimahullah berkata, fahiya rahmatun la yu'abbir anha lisanun. Rahmat Allah itu tidak bisa diungkapkan oleh lisan manusia, tak bisa, Bu. Yamunnu biha arhamur rahimin wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in ala ibadihil mu'minin. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya, dan rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya. Ibu-ibu, ketika seorang hamba, Ibu, merasakan rahmat yang Allah berikan kepada dia, dia akan semakin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Ibu, apa sih yang diinginkan dari beriman kepada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau cuma sebatas saya beriman, Ustadz, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi ternyata dalam kehidupan kita tidak memberikan pengaruh, percuma. Keimanan kita bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu harus mempunyai pengaruh dong, Bu. Pengaruh dalam kehidupan kita, akhlak kita, muamalah kita, hati kita, ibadah kita. Ya. Lalu apa yang diminta dari kita dengan mengimani Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama,
yaitu menjadi hamba-hamba yang tak pernah berputus asa dari rahmatnya. Ya. Karena ia tahu Rabbnya Allah sangat luas rahmatnya. Karena ia tahu dan yakin bahwa rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Maka seorang hamba tak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, Bu. Iya, makanya disebutkan dalam ayat, Bu, ya, dalam surat Yusuf itu, orang yang merasa putus asa dari rahmat itu akibat daripada ia tidak beriman kepada Allah, Bu. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, kata Allah. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja. Sebab orang yang beriman, dia yakin Allah itu Maha Kasih Sayang. Ya. Maka dia tidak pernah berputus asa dalam hidupnya, Bu. Ketika ia mencari rezeki, kok rezeki saya seret, ya Allah, ya Rabbi, susah banget hidup saya nih. Dia langsung yakin, ya Allah, Engkau Maha Kasih Sayang. Iya, dan kasih sayangmu mencakup segala sesuatu. Mungkin seretnya rezeki ini, ya Allah, membuat saya terhindar dari berbagai macam sesuatu yang Kau tidak suka, ya. Iya. Tapi ingat, Bu, ada orang memaknai kasih sayang dengan makna yang salah, Bu. Ada orang menganggap yang namanya kasih sayang itu hanya berupa materi. Jadi kalau dia dikasih kenikmatan oleh Allah, kalau dia diluaskan rezekinya, itu tandanya Allah sayang sama dia. Tapi kalau ternyata dia rezekinya diseretin tuh, Bu, ya, susah. Apa katanya? Allah nggak sayang sama saya. Ini sifat orang yang beriman, bukan, Bu? Bukan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr tuh, Bu, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Adapun manusia apabila diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dia berkata, Allah memuliakan diriku, Allah menyayangi aku. Tapi ketika manusia itu diberikan kesempitan rezeki, kata Allah, manusia itu berkata apa? Allah menghina diriku, Allah tidak sayang sama aku. Lalu Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Ya. Bukan itu tanda kasih sayang Allah, Bu. Sebab kalau tanda kasih sayang Allah itu materi, berarti orang kafir paling disayangi dong sama Allah, Bu. Karena kan orang kafir rata-rata kaya nggak, Bu? Oh, kaya raya, Bu. Konglomerat paling kaya di Indonesia itu bukan orang Islam loh, Bu. Konglomerat terkaya di dunia juga bukan orang Islam ternyata, Bu. Iya. Bukan itu, Bu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan makna rahmat kasih sayang itu apa, Bu? Rahmat atau kasih sayang adalah keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi atau menolak mudarat dari dirinya. Jadi rahmat itu artinya apa? Keinginan untuk apa? Memberikan manfaat untuk orang yang kita sayangi dan menolak bahaya dari dia. Itu namanya sayang. Ya. Nah, sekarang kalau ibu punya anak, ya, ibu sayang sama dia sampai-sampai anaknya itu dimanja banget, Bu. Semua fasilitas dikasih. Anaknya nonton gamebot aja nonton film aja tiap hari, biarin aja, saya sayang sama dia. Kira-kira tuh sayang apa enggak, Bu, ya? Hah? Itu sayang bukan, Bu? Sayang, tapi sayang bodoh. Kata para ulama, ini sayang yang tidak disertai dengan ilmu. Ya. Makanya dalam Al-Quran yang namanya sayang itu harus disandingkan dengan ilmu.
Lihat saja dalam surat Ghafir ayat 7 itu Bu ya, tentang doanya malaikat pemikul arash. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu. Di sini Allah menyandingkan antara ilmu dan rahmat. Kenapa? Karena rahmat harus disertai dengan ilmu. Sebab kalau rahmat tidak disertai dengan ilmu, ini rahmat yang bodoh, tidak memberikan manfaat. Kalau ibu menyayangi anak dengan cara dimanja banget dia, hakikatnya ibu sedang mendidik dia jadi orang yang malas. Hakikatnya ibu sedang memberikan mudarat kepada dia. Berarti sebetulnya ibu sayangnya itu nggak pakai ilmu, tapi pakai perasaan. Ilmu juga harus disandingkan dengan rahmat, kasih sayang. Sebab kalau ilmu tanpa rahmat, biasanya juga akan menimbulkan sikap arogan. Iya. Ibu tahu ini perbuatan haram, kemudian ibu melihat ada orang yang melakukan perbuatan haram, langsung ibu ingkari, kamu tuh nggak boleh, dimarah-marahin. Iya, ibu punya ilmu, tapi sayang ibu nggak punya sifat rahmat. Sebab orang yang rahmat itu Bu, dengan keilmuan dia akan mengingkari dengan sehalus-halusnya, sebaik-baiknya, yang paling maslahat buat dia. Nah itulah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kita kembali lagi Bu, yang diharapkan kita beriman kepada rahmat Allah, apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu kita tidak berputus asa dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ya. Dalam mencari rezeki jangan putus asa. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh Allah berikan. Kadang kan Bu ya, kurangnya keimanan kepada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim nih Bu, menyebabkan seseorang terkadang gimana ya, putus asa Bu. Aduh, saya udah berusaha nih, gagal terus, udahlah, kayaknya Allah udah gak sayang sama saya, bukan? Akhirnya apa? Dia putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Tapi orang yang beriman bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia akan berkata, Allah Rabbku Maha Penyayang. Allah seratkan rezekiku karena kasih sayang Allah kepada saya. Mungkin kalau saya diluaskan rezeki saya bisa banyak berbuat maksiat kali. Mungkin kalau Allah berikan kepada saya rezeki yang luas, mungkin saya akan lupa kepada Allah. Tapi Allah seratkan rezeki saya mungkin karena kebaikan yang Allah inginkan untuk saya. Itu rahmat yang paling bagus, Ibu. Ya. Makanya terkadang Bu ya, Allah menyeratkan rezeki seseorang itu karena rahmat yang Allah inginkan buat dia, Bu. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Rajab ya dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi Jami'ul Ulum wal Hikam ya, membawakan sebuah athar bahwa apabila seorang hamba diluaskan rezekinya membuat dia lupa kepada Allah, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan, karena kalau aku luaskan rezekinya aku akan masukkan ia ke neraka. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi Bu? Si hamba ini disempitkan terus rezekinya. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk ke dalam api neraka. Ini sayang tidak Bu? Sayang. Jadinya kita harus berpikir Bu, bahwa sayang itu tidak melulu dikasih nikmat Bu. Terkadang Allah sayang kepada hamba itu dengan cara menyusahkan si hamba. Supaya apa? Supaya terhindar dari keburukan demi keburukan. Iya, saya punya teman, bukan teman sih, ya kerabat lah. Waktu dia kaya raya, sombongnya minta ampun Bu. Dia merasa dirinya punya kedudukan, dia angkuh dan yang lainnya. Iya. Akhirnya apa? Jarang yang namanya ke masjid, lupa kepada Allah. Subhanallah qadarullah, sekarang jatuh miskin, susah hidupnya. Tapi dengan itu dia jadi rajin ke masjid Bu, rajin ke masjid, ya, selalu ikut kajian dan yang lainnya. Ya,
Rupanya sengaja Allah miskinkan dia, jatuhkan itu perekonomian dia itu supaya dia mau ingat Allah. Bayangkan, ya. Saya juga pernah itu sekitar tahun 2003 ya, 2002 lah. Saya diundang ke mana? Ke Tangerang. Kemudian saya disupiri sama orang. Dia cerita ke saya dulu Ustadz, alhamdulillah kaya raya Ustadz. Saya punya rumah di Mega, rumah mobilnya juga mewah. Tapi qadarullah usaha saya sedikit demi sedikit jatuh Ustadz. Akhirnya sampai terpuruk, akhirnya saya sekarang ya mulai dari nol lagi. Mas, sekarang kamu usaha kamu apa? Ya usaha saya cuma jualan obat herbal, saya titipin ke apotik. Saya tanya ke dia, dulu kamu waktu kaya raya, bagaimana keadaan keluarga kamu? Diam aja dia. Kok diam? Ya sih dulu waktu saya kaya raya, pagi hari anak saya udah kerokean. Istri saya boro-boro pakai jilbab, keluar aja pakai ya pakaian yang wah begitu deh. Sekarang gimana? Setelah kamu jatuh perekonomian, ya 180 derajat katanya. Sekarang kalau pagi hari yang terdengar bacaan Al-Quran, istri pakai jilbab, alhamdulillah udah lebar. Lah, lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang ini sih, ya. Ya sudah. Allah sempitkan rezeki kamu supaya kamu ingat sama Allah. Itu sayang namanya Allah sama kamu. Iya. Makanya terkadang kita ini suka menilai kasih sayang Allah tuh dengan apa, Bu? Dengan materi, Bu, materi. Iya. Makanya orang yang tidak beriman akan rahmat dan kasih sayang Allah, jadinya putus asa dari rahmat Allah, Bu. Mungkin Ibu pernah mendengar ya, saya cerita begini. Sekitar tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu lah. Setelah sholat Isya, tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil dari belakang. Ustadz, saya nengok. Ada apa, Bu? Kata saya. Boleh saya bertanya? Silakan. Apa pertanyaannya, Bu? Allah ada nggak sih, Ustadz? Hah? Bingung saya. Maksud ibu apa sih? Kok nanya gitu? Ya saya mau nanya, Allah itu ada apa enggak? Saya tanya ke dia, ada apa, Bu? Ada apa? Kok ibu seperti itu pertanyaannya? Saya ini sudah 18 tahun sakit, Ustadz. Dan saya sudah berobat, saya sudah berusaha, ya. Tapi kenapa Allah tidak sembuhkan penyakit saya? Jadi Allah itu ada apa enggak sih, Ustadz? Masya Allah. Nah kan jadi berabe, Bu. Ini akibat daripada kurang beriman bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Dia lupa kalau dia masih bisa jalan. Saya bilang, ibu masih bisa jalan, ibu masih berbuat ini dan itu, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya sama ibu dulu pernah berbuat dosa apa? Kata dia, dulu saya pelacur, Ustadz. Antes, kata Allah mau menggugurkan dosa ibu, kok ibu ngeluh sih, Bu? Mungkin dosa ibu belum bersih, Bu. Jadi Allah gugurkan dengan penyakit. Sabar aja, ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian, dia terkadang kasih sayang Allah itu nggak harus dengan duit, Bu. Kasih sayang Allah itu nggak harus dengan apa? Harta, tapi dengan apa? Dengan kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan. Ya, karena Allah sayang sama kita. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Iya. Nah ini Ibu, maka dengan beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menjadi hamba-hamba yang tak pernah berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Ya, Masya Allah. Yang kedua, dengan mengimani Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bu, kita akan menjadi hamba yang sangat besar harapannya kepada Allah. Roja. Roja itu apa sih? Harapan. Senantiasa berharap kepada Allah saja. Dan dia hanya menyimpan harapan itu kepada Allah.
Karena ia tahu nikmat itu milik Allah. Ya. Dia tidak pernah menyimpan harapan dia kepada manusia, Bu. Enggak pernah. Sebab yang namanya berharap kepada manusia itu sering berakhir dengan kekecewaan, Bu. Ya enggak, Bu? Terkadang kita berharap dari seseorang, ternyata orang itu malah mengkhianati diri kita. Akibatnya kita kecewa, minta ampun. Ya, sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi kalau kita gantungkan pengharapan kita kepada Allah, Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Maka dia selalu berharap kepada Allah. Ya, Masya Allah. Maka dari itulah beriman kepada sifat Ar-Rahman itu memperkuat ya ibadah roja, yaitu mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap dia akan karunia Allah yang sangat luas. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ketika kita beriman kepada nama Ar-Rahman Ar-Rahim, apa yang diharapkan, Bu? Tumbuhnya rasa cinta kepada Allah. Bu, saya mau tanya sama ibu. Kalau ada orang setiap hari ngasih ibu duit 1 juta, kira-kira gimana rasanya, Bu? Hah? Tiap hari ibu dikasih duit 1 juta nih. Lama-lama ibu seneng sama dia, Bu. Ini orang kok baik banget sih sama saya, ya Allah, ya Rabbi. Ternyata dia juga tidak mengharapkan cinta ibu kok. Dia cuma mau berbuat baik aja ke ibu. Nih saya cuma berbuat baik sama kamu, nih 1 juta. Tiap hari 1 juta. Kira-kira ibu suka nggak sama dia, Bu? Cinta nggak? Harusnya begitu dong, ya, harus cinta. Sebab kalau misalnya ibu setiap hari dikasih kebaikan sama orang, tapi ibu malah benci sama dia, sebel sama dia, bahkan ibu berbuat buruk kepada dia, kira-kira nih ibu sifatnya apa ya? Akhlak buruk tuh, Bu. Udah dikasih kenikmatan banyak sama orang, ibu malah ngumpat orang itu. Ibu malah menggibah orang itu. Ibu namanya nggak tahu terima kasih tuh, Bu. Ya. Sekarang, Bu, kenikmatan yang diberikan suami kepada ibu banyak nggak, Bu? Harusnya ibu cinta dong sama suami. Mas, makasih ya Mas ya. Udah banyak memberikan kepada saya nikmat. Dikasih duit tiap bulan. Iya. Dikasih rumah saya. Alhamdulillah, makasih ya Mas ya. Iya. Tapi aneh, Bu, ketika Allah banyak memberikan kepada kita kebaikan, kita malah berpaling dari Allah. Iya. Rahmat Allah itu tak pernah berhenti, setiap menit, setiap detik. Tapi kita ini tak pernah, ya, bahkan terkadang jarang kita mau mengingat Allah. Untuk mencintai Allah, ya itulah manusia memang. Benar kata Allah, manusia itu sangat kufur kepada Allah. Gimana enggak kufur? Orang setiap detik kebaikan Allah itu turun terus kok. Tapi kok manusia malah membalas dengan maksiat gitu loh. Iya. Ketika Allah nikmatnya terus dikasih, lalu Allah sedikit kurangi, malah mencaci maki Allah, suudzon sama Allah lagi. Ya Allah, ya engkau kok begitu banget sih sama saya, ya Allah. Saya jadi ingat, Bu, ya sekitar tahun 2003, 2002 ya. Ada ibu-ibu datang ke rumah, terus dia nangis-nangis. Kenapa, Bu? Nggak pakai jilbab lagi, Bu? Kenapa, Bu? Kok nangis-nangis? Ustadz, saya dulu, ya, alhamdulillah berkecukupan. Suami saya gajinya besar, Ustadz. Tapi sekarang saya morat-marit perekonomian saya. Rumah sudah saya jual, mobil sudah saya jual. Iya, saya sudah berdoa terus sama Allah. Udah setahun nih Allah perbaiki keadaan saya, tapi Allah nggak mau kabulin saya, Ustadz. Saya sampai ngancem sama Allah. Hah? Ibu ngancem apa? Kata saya. Saya bilang gini, ya Allah, kalau 3 hari ini engkau tidak kabulkan, aku nggak mau sholat, ya Allah. Lah, terus ibu sekarang nggak sholat? Enggak. Masya Allah.
Sampai begitu Bu, ada hamba ngancam Allah gitu loh Bu ya. Ngasih ultimatum sama Allah. Ya mungkin ibu mendengarnya aja ketawa kali Bu ya. Saya bilang ke dia, Bu, ibu datang ke sini aja nggak pakai jilbab. Dulu ibu waktu kaya raya sholat nggak? Jarang. Dulu waktu ibu kaya raya pakai jilbab nggak? Enggak. Sekarang ya, ketika Allah berikan kepada kamu kenikmatan, kamu tidak mau mensyukuri Allah, kamu tidak mau ingat kepada Allah. Sekarang ketika Allah cabut kenikmatan, kamu marah-marah sama Allah. Lucu. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, terkadang kita ini ya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah ibu-ibu sekalian, ya. Akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang kurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini lupa kepada nikmat Allah. Yang kita pikirkan cuma hak diri kita. Hak saya dikurangi sama Allah, ya Allah. Nikmat saya kok dikurangi sama Allah. Kesel. Padahal dulu waktu dikasih nikmat yang banyak, kenapa dia tidak bersyukur? Padahal kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi apa? Ya kata Rasulullah SAW sabda, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat kamu senang, Allah akan kenali kamu di saat kamu susah. Sekarang di saat kamu senang, kamu tidak ingat Allah, jangan harap Allah akan kenali kamu di saat kamu susah. Iya. Makanya kata Anas bin Malik, apabila seorang hamba di saat senangnya tak pernah berdoa, tak pernah berzikir, dia kurang mensyukuri nikmat, maka tidak dikenal oleh suaranya oleh para malaikat. Kemudian di saat dia susah lalu berdoa, ya Allah, ya Allah, malaikat mengatakan, suara siapa ini? Suara asing sekali ini, nggak pernah kedengaran sebelumnya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka dari itu Bu, sekarang ini ibu-ibu sekarang dikasih kenikmatan nih Bu, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah, supaya nanti pas kita susah Allah ingat sama kita, ya Allah bantu kita. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi dengan beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu akan menimbulkan sifat apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, Bu cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Alah, gombal. Bu, ya, kita ini nggak bisa memastikan cinta apa enggak sih sama Allah, Bu. Iya. Iya sih, kita cinta sama Allah, Bu. Tapi kan cinta itu akan terlihat, Bu, dalam perbuatan. Ibu tahu nggak, Bu? Yang namanya cinta itu kan motor penggerak ya, Bu ya. Semakin kuat seseorang cinta kepada sesuatu, semakin semangat untuk meraih sesuatu itu, Bu. Kalau ibu cinta duit, ibu akan semangat cari duit, ya nggak? Kalau ibu sangat cinta kedudukan, ibu akan sangat semangat cari kedudukan. Makanya orang yang sangat cinta kedudukan itu, Bu, ya, dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kedudukan. Ya nggak, Bu? Kalau ibu cinta Allah, harusnya terlihat dong semangat kita dalam ketaatan, ya nggak? Ini kita mengatakan, ya Allah, aku cinta Engkau, disuruh sholat nanti dulu Ya Allah, aku cinta Engkau, disuruh pakai jilbab panas. Ya Allah, aku cinta Engkau, disuruh haji nanti dulu deh, padahal duit ada. Ya Allah, aku cinta Engkau, disuruh dengan berbagai perintah, dilarang begini, aduh nanti dulu dipikir-pikir kira-kira nguntungin gak ya. Disuruh pakai jilbab yang sesuai syariat, lah nanti saya nggak bisa dandan dong depan orang, nggak bisa kelihatan cantik dong dan yang lainnya. Nah kan, bagaimana kita akan disebut cinta, Ibu? Sementara kita kepada ketaatan lemah, kepada kebaikan pun lemah. Padahal tanda cinta kepada Allah itu dia akan semangat untuk meraih ridho Allah. Ya, kita memang masih lemah kok cinta kita.
Memang ada sih cinta, cuman nggak kuat, ya. Kita masih lebih semangat kepada dunia, lebih semangat kepada harta, sementara kepada ketaatan kita kurang semangat, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya tanda seorang hamba cinta kepada Allah, dia akan semangat kepada berbagai macam ketaatan, itu pasti, ya. Kemudian apalagi yang diharapkan dari beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau kita beriman bahwasanya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bu, yaitu kita berusaha untuk mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya supaya kita dirahmati oleh Allah? Banyak. Dalam Al-Quran saja, Bu, banyak amalan yang Allah sebutkan bahwa siapa yang mengamalkan itu akan dirahmati. Dan ada sebuah buku yang bagus banget, Bu, ya. Ibu bisa cari buku itu. Judulnya Sebab-sebab Datangnya Rahmat Allah. Bagus banget bukunya, Bu. Iya. Itu banyak, Ibu. Di antaranya mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam agar kalian dirahmati. Di antaranya sholat tahajud. Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang sholat tahajud lalu ia bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun diperciki wajahnya untuk tahajud. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita atau seorang istri yang sholat tahajud lalu ia bangunkan suaminya untuk tahajud. Kalau tidak bangun diciprati wajahnya. Maka dua-duanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu itu sebab datangnya rahmat Allah. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka mempelajari Al-Quran dan saling membacanya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, bro, itu sebab datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka coba kita cari apa saja sih amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah kepada saya, ya. Karena Allah itu maha kasih sayang, berarti kita harus cari rahmat Allah, cari rahmat Allah. Semangat kita mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, ya, daripada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga yang saya sampaikan ini semakin menambah keimanan kita kepada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan semakin kita semangat untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita buka tanya jawab. Bismillah. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis dari hadis Tirmidzi yang bunyinya begini, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan menyegerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka dia akan menahan atau mengakhirkan hukuman atau dosanya hingga kelak disempurnakan balasannya di hari kiamat. Ini sarannya seperti apa, Ustaz, ya? Apa untuk orang-orang yang berdosa, apa gimana, Ustaz, hadis ini? Iya. Ibu, kalau ibu berbuat dosa, tahu-tahu ibu dikasih rezeki sama Allah, itu tandanya Allah menginginkan keburukan pada ibu. Ibu dikasih dosa tapi malah dikasih rezeki. Ibu berbuat dosa lagi dikasih lagi rezeki. Ibu berbuat dosa lagi dikasih lagi rezeki. Itu tandanya ibu sedang diulur biar tambah banyak berbuat dosa. Makanya kata Rasulullah, idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi
Ya, ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatih fa inna ma huwa istidraj. Apabila Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka itu dia sedang diulur oleh Allah biar tambah sesat tuh, Bu. Tapi ibu berbuat dosa, ternyata Allah berikan ibu sakit. Habis berbuat dosa sakit kepala, aduh, ya. Atau ibu sakit, itu tandanya Allah berikan kebaikan kepada ibu. Iya. Itu yang dimaksud dengan hadis, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah percepat untuk dia sanksinya di mana? Di dunia. Dalam riwayat Al-Hakim, Bu, ada sebuah kisah yang lucu tapi ini sebuah pelajaran. Dengerin, jangan ngobrol, Bu, ya. Ada seorang sahabat bertemu di tengah jalan dengan seorang sahabiat, di mana sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Dan sahabat ini tahu, ini sahabiat pelacur dulunya. Kemudian rupanya sahabat ini lupa, lalu dia menggoda si perempuan tersebut. Apa kata si wanita ini? Mah, jangan begitu, kita sekarang sudah muslim. Allah sudah menghilangkan dari kita ya jahiliyah. Si laki-laki pun langsung ingat. Lalu kemudian dia pun pergi, tapi kemudian dia nengokin aja perempuan itu, tengokin aja. Pas dia mau ngadep ke itu langsung ketemu tembok, jedot, aduh, sakit. Iya. Akhirnya ia cerita ke Rasulullah. Rasulullah, tadi saya begini terus kejedot tembok. Kata Rasulullah apa? Anta mimman aradallahu bika khairan. Kamu masih diberikan kebaikan oleh Allah. Allah apabila menginginkan suatu kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Jadi pas ngelihat perempuan, ngeliatin perempuan ini cewek tuh cantik banget sih, tuh jedot, aduh, benjol. Itu namanya Allah inginkan kebaikan kepada dia. Ya. Tapi kalau kita habis berbuat maksiat, kok tenang-tenang aja ya? Kok nggak ada dikasih oleh Allah apa-apa ya? Malah dikasih kenikmatan demi kenikmatan. Itu ibu harus waspada tuh, Bu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang diinginkan keburukan oleh Allah, supaya nanti ya azabnya disempurnakan nanti di akhirat. Naudzubillah. Kalau gitu segera taubat kepada Allah. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hadis tersebut, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, hukum pakai behel untuk perawatan gigi dengan tujuan agar susunan gigi menjadi lebih baik dan rapi. Kalau tujuannya itu adalah untuk sesuatu yang sifatnya maslahat, nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau hanya sebatas untuk keindahan dan kecantikan, nggak boleh. Itu dilarang oleh para ulama. Saya dan suami alhamdulillah terus belajar dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Ustadz. Tapi keluarga besar kami tidak ada yang mengenal sunnah ini, walaupun kami sudah berusaha mengajak mereka. Ya. Akhirnya mereka malah menganggap kami aneh, Ustadz. Maka kami berniat untuk pindah tempat tinggal saja jauh dari mereka dan berkumpul dengan orang-orang soleh agar terjaga hidayah yang sudah ada. Ibu pelit itu namanya, Bu. Karena ibu udah merasa dapat hidayah, karena mereka nggak dapat hidayah, udahlah kita pergi aja, Mas. Bu, seharusnya ibu berpikir dong. Saya dulu seperti dia, lalu Allah berikan hidayah kepada saya ingin dia dapat hidayah. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau ibu dapat hidayah, ibu pun harus suka mereka dapat hidayah. Susah, Ustadz, lo kok bisa gitu? Saya udah ngajak tapi merekanya nggak mau. Nabi Nuh dahulu berdakwah berapa puluh tahun, Bu?
950 tahun Bu, ibu baru sekali 2 kali aja udah ngomong Allah, nggak dapat hidayah, udah susah itu. Nggak boleh gitu. Justru ibu berpikir bagaimana saya bisa menjadi unta merah Bu, ya mendapatkan unta merah dari mereka, dapat pahala. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Tapi gimana ya Ustadz, mereka malah menganggap kami aneh. Wajar, lumrah, ya, karena mereka nggak tahu, ya. Hanya karena disebut aneh, dianggap aneh aja kok langsung mau pergi, kan lucu kok Bu, ya. Seharusnya ibu kalau disebut aneh itu semakin ibu memperlihatkan akhlakul karimah yang baik, jelaskan ke mereka. Aneh ya, aneh kan? Ya. Nih, kalau kamu merasa saya aneh, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa saya jadi orang aneh? Ya. Ini dalilnya, ini pendapat ulamanya. Saya punya dalil kok, punya hujah. Dan memang sih Bu, ya, untuk mendakwahi orang tuh nggak butuh waktu Bu. Soalnya manusia itu nggak kayak kebo Bu. Kalau kebo, masukin aja ke hidungnya tali, ibu tarik kemana aja mau dia Bu. Tapi yang namanya manusia punya hawa nafsu, punya ego dan yang lainnya. Disitulah kita harus melatih diri untuk bisa sabar dalam berdakwah, mengajak orang. Iya. Ya udah. Tapi Ustadz, menurut kami kayaknya lebih maslahat untuk tinggal di jauh Ustadz, sambil kami mendakwahi dari jauh. Ya silahkan aja kalau memang melihat itu yang lebih maslahat. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini untuk yang di negeri Sam Ustaz, itu kan katanya kan negeri Sam itu negeri yang diberkahi oleh Allah ya. Betul. Nah, tapi di sana kan selalu banyak kejadian yang seperti kita lihat di berita-berita, terus beberapa anak-anak yang kelaparan. Apakah ini termasuk rahmat Allah dalam bentuk kesengsaraan? Betul, rahmat Allah Bu. Kok bisa gitu Ustaz? Iya. Karena bumi Syam itu bumi yang suci, bumi yang dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Tapi di negeri Suriah, rakyat Suriah dulunya sebelum terjadi kejadian seperti ini, rakyat yang banyak berbuat dosa. Iya. Rakyat yang banyak sama sekali meremehkan sunnah Nabi. Rakyat yang tidak peduli dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan kepada mereka rahmatnya dengan seperti itu kan, supaya digugurkan dosa-dosa mereka. Makanya kita khawatir itu terjadi di negeri kita, karena rakyat Indonesia ini nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia saja Allah sudah memperlihatkan Ibu ya berbagai macam adabnya Ibu ya. Lihat bagaimana tsunami yang melanda yang begitu sangat besar, ya. Itu di saat tsunami melanda itu orang-orang lagi banyak berbuat maksiat di pantai Bu. Ya, zina, minum arak dan yang lainnya. Ya. Itu bagaimana kejadian demi kejadian kita lihat dengan mata kepala sebagai peringatan Allah kepada kita. Tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu yang menyusahkan kaum muslimin kecuali akibat daripada dosa mereka sendiri. Saya katakan tuh rahmat Allah buat mereka supaya mereka mau kembali kepada agama Allah yang benar. Iya. Iya. Apa ada rujukan yang jelas Ustadz bahwa surat Al-Fatihah itu bukan untuk diri sendiri tapi bermanfaat buat kita semua? Surat Al-Fatihah bermanfaat buat kita semua kalau diamalin Bu. Makna-maknanya dipahami, diajarkan ke orang. Ya. Surat Al-Fatihah juga bisa menjadi bermanfaat kalau dijadikan ruqyah. Kita ruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Ya, sebutkan dalam hadis bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat dengan beberapa sahabat yang lain, singgah di sebuah perkampungan. Kemudian mereka minta dijamu, ternyata orang-orang nggak mau. Kemudian rupanya kepala kampungnya tersengat kalajengking.
Mereka mencari obat sana sini nggak ketemu. Terus akhirnya datang kepada para sahabat. Hal minkum min raqin? Apa di antara kalian ada yang bisa meruqyah, menjampi? Kata Abu Sa'id, bisa, aku. Lalu Abu Sa'id pun membacakan Al-Fatihah, diruqyah. Ya. Sembuh. Akhirnya kemudian kepala kampung pun menghadiahkan sekitar 30 ekor kambing. Kata Abu Sa'id, ini kambing yang dia papain dulu ya, kita nggak tahu hukumnya apa nih. Datanglah mereka ke kota Madinah, minta fatwa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kalian tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Bagi dong kambingnya buat saya, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah dari hasil dari Al-Quran. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bisa bermanfaat kalau dijadikan buat ruqyah. Ruqyah tuh buat orang yang sakit, yang kena tersengat kalajengking, tersengat ular, bisa itu insya Allah. Orang yang terkena panas, bacain Al-Fatihah manfaat insya Allah bu. Walaupun tentunya kekuatan ruqyah disesuaikan dan kekuatan orang yang meruqyahnya juga. Iya. Al-Fatihah bisa bermanfaat. Kalau misalnya kita kirim pahalanya sampai nggak ya Ustadz ya? Ya, nah ini yang menjadi perselisihan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai. Dalilnya ayat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara jumhur ulama mengatakan sampai. Dalilnya kias. Dikiaskan kepada sedekah, dikiaskan kepada haji dan umroh. Karena itu sama-sama ibadah, ya sampai. Maka yang seperti ini ya ikhtilaf para ulama, ibu. Kita hanya sebatas melihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Saya dalam hal ini lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Sebab tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah dan para sahabatnya kirim-kirim Al-Fatihah. Adapun hadis Al-Fatihah itu lima quri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung buat apa dibaca, itu hadisnya palsu kata para ulama. Iya. Yang seperti biasanya di kalangan orang, ya sudah sebutkan tentang sholawat nariyah itu. Ustadz gimana ya Ustadz sholawat nariyah? Ibu, sholawat nariyah itu muncul di akhir-akhir zaman, Bu. Ya tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Di mana isi dari sholawat nariyah itu coba kita sedikit ya merenunginya. Usolli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu ya wa tunanu bihil raghaibu wa tuqda bihil hawaiju. Aku bersalawat dengan salawat yang sempurna dan mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan, dengan Rasulullah akan hilang semua kesulitan, dengan Rasulullah akan dicapai semua keinginan, dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Masya Allah, Rasulullah bisa memberikan itu semuanya. Nah. Bandingkan dengan surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masya Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya ketika hidupnya, apalagi setelah meninggal. Ada apa kemudian dikatakan di situ dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan, dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan, dengan Rasulullah akan dicapai semua keinginan. Ya Allah, seakan-akan Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat, Ibu. Ya. Ini sifat ketuhanan yang tak layak untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gulu berlebih-lebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini syirik jatuhnya, Bu. Iya. Hati-hati. Jadi cukupkan ajalah dengan salawat dari Nabi yang sudah Rasul ajarkan. Apa enggak
Apa kita nggak merasa cukup dengan yang Rasul ajarkan kepada kita, Bu? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang Rasul ajarkan. Apa nggak cukup? Sudah sangat cukup, Ibu. Iya. Karena Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi dari mana? Dari wahyu. Ustadz, kontak batin antara ibu dan anak itu termasuk rahmat Allah? Tidak. Iya. Rahmat yang Allah berikan kepada seorang ibu kepada anak. Iya. Kontak batin itu ada jenisnya enggak tahu saya. Enggak ada dalilnya masalahnya tentang masalah itu. Mohon penjelasan tentang sholat tasbih. Ikhtilaf para ulama, apakah hadis tentang sholat tasbih itu sahih apa enggak? Sebagian ulama mendhaifkan seperti Ibnul Jauzi, bahkan beliau mengatakan hadisnya palsu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama lain. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Muslim, ya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis itu sahih dengan jalan-jalannya. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa sholat tasbih itu sholatnya hadisnya sahih insyaallah. Jadi bisa diamalkan? Bisa. Saya baca zikir pagi kadang kesiangan, Ustadz. Apa ada batasannya ya Ustadz? Ya sampai jam berapa? Sebetulnya sih Bu, batasannya itu dari habis selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Dari habis sholat asar sampai matahari terbenam. Tapi kalau memang ternyata kita kelupaan, kata Syekh Abdul Razak, boleh walaupun setelah matahari terbit, ya, atau terbenam. Saya punya anak usianya sudah lebih dari 40 tahun, tapi sholatnya masih jarang-jarang, Ustadz. Sudah berkali-kali saya nasihati, ya, tapi begitu perbuatannya. Saya sedih sekarang. Apa yang harus saya sikapi, Ustadz? Ingatkan terus dan ingatkan terus. Karena ibu tidak memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban ibu ingatkan lagi. Bawakan dalilnya. Ini tentang pentingnya sholat. Nah, sholatlah nak. Iya, supaya kamu selamat di akhirat nanti. Sholatlah nak. Iya, ingatkan lagi. Bolehkah kita berzikir dengan tasbih atau alat hitung, Ustadz? Karena kalau pakai jari suka salah, suka lupa. Bu, dengerin. Kalau ibu berzikir kemudian lupa itu nikmat, ibu. Supaya lebih banyak, ya. Masalahnya ibu pelit, maunya yang pas-pas aja lah, ya. Kalau ibu jadiin lupa, nih berapa ya? Akhirnya ibu ulangi lagi dari awal, atau ditambah lagi sama ibu. Tambah pahala nggak Bu? Tambah pahala. Dan Rasulullah SAW itu Bu kalau berzikir selalu dengan tangan. Nggak pernah nggak pakai kerikil atau apa enggak, apalagi pakai kelapa. Subhanallah. Ya, alat tasbihnya gede banget. Ya. Maka yang Rasul ajarkan zikir itu dengan tangan. Ya, hadis-hadis yang banyak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ya bil asabi, ya, dengan tangan itu. Cuma masalahnya gimana Ustaz? Saya lupa. Alhamdulillah, dikasih lupa. Alhamdulillah, itu artinya dikasih kesempatan untuk banyak berzikir. Ustadz bilang apabila ketika kita berbuat keburukan kadang Allah percepat ajabnya di dunia. Apakah di akhirat juga diajab nanti? Azab bukan ajab. Ya, pakai dal. Ibu, orang yang diazab di dunia sebelum di akhirat, maka mudah-mudahan itu sebagai penggugur dosa-dosa dia. Kata Rasulullah, inna ummati ummatun marhumah, laisa la adzabun fil akhirah wa inna ma adzabu fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitan.
Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diadab di akhirat nanti, tapi adabnya di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan berbagai macam ujian. Jadi orang yang dibunuh atau diadab di dunia, maka orang seperti itu nanti di akhirat dimaafkan kalau ia orang yang Islam. Ya, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya dunia akhirat. Makanya enaknya jadi orang Islam begitu, Bu. Ya, kalau ternyata di akhirat dibalas langsung oleh Allah, maka di dunia dia dibalas langsung oleh Allah, di akhirat sudah cukup. Ya. Ketika ibu diadab dengan penyakit gara-gara maksiat, itu sudah cukup menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ya, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Allahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri yang ngomong nih Bu ya, dan buat ibu-ibu juga. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.